Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan muridnya dibenci, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 18 dan 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan awal yang saya ajukan kepadamu saat ini adalah, mengapa mereka membenci kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Sebelum mengajukan atau membuka fakta sejarah, dikatakan kepada kita hari ini alasan yang dikatakan oleh penginjil Yohanes, bahwa Tuhan Yesus sudah bersabda, para muridnya akan mendapat perlakuan yang sama dengan dirinya. Dunia akan membenci kamu. Semasa hidupnya Tuhan Yesus dibenci, dimusuhi, dan ditolak oleh masyarakat Yahudi, khususnya para pemuka agama Yahudi, dan juga oleh orang-orang sekampungnya. Pemuka agama Yahudi, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, membenci Yesus karena Yesus dianggap telah merusak tatanan keagamaan bangsa Yahudi. Seperti misalnya mengadakan mujizat pada hari Sabat, bahwa Dia sebagai guru kok ia bergaul dengan orang-orang berdosa, seperti Zakheus, pemungut cukai orang sekampungnya, dan para pelacur. Hal-hal itu tidak dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi. Orang-orang sekampungnya di Nazaret menolaknya, sebab Yesus tidak melakukan mujizat seperti di tempat lain sebagaimana mereka telah mendengar, kecuali menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Yesus dibenci karena Dia tampil beda dan tidak seperti orang-orang Yahudi, khususnya seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudari terkasih, para murid harus menyadari akan situasi dan fakta yang sudah dialami dan menimpa guru mereka, Yesus. Dia bukan hanya dibenci, melainkan juga dihukum mati di kayu salib dan meregang nyawa demi nilai-nilai cinta kasih yang ditawarkannya kepada bangsanya sendiri, yang sesat jalan dan tidak taat pada kehendak Bapaknya. Kepada mereka, Tuhan Yesus tidak menaruh rasa benci, bahkan mengajarkan kepada para muridnya untuk mengasihi para musuhnya dan mendoakan mereka yang menganiaya mereka. Gereja perdana, yaitu jemaat yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri atas dasar Petrus, akan mengalami penolakan dan perlakuan tidak adil serta dibenci. Gereja yang mewarisi tugas untuk mewartakan Injil, kabar gembira, kepada sekalian bangsa, nasibnya tidak lebih baik dari guru dan Tuhan mereka, Yesus. Kalau kita membaca kisah para rasul, maka kita merasakan dan menemukan pengalaman penolakan dan sikap kebencian yang ditujukan kepada para rasul Tuhan Yesus. Santo Paulus
dalam kesaksiannya juga menceritakan bagaimana ia juga mengalami penganiayaan. Saudara-saudari terkasih, saya yakin saudara-saudariku pernah mendengar istilah atau gelar martir yang disematkan pada beberapa orang suci dalam gereja kudus. Martir pertama yang sangat kental dalam ingatan kita adalah nama Stefanus. Santo Stefanus diperingati pestanya sebagai martir pertama dalam kalender liturgi gereja, 1 hari setelah hari raya Natal. Stefanus memberikan pembelaannya kepada orang-orang Yahudi sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 7. Namun kesaksiannya disambut dengan gertakan gigi oleh anggota Mahkamah Agama. Mereka menyeret dan menganiaya Stefanus dan ia mati sebagai seorang martir. Martir adalah orang yang memberikan kesaksian tentang imannya akan Yesus Kristus dan menyerahkan nyawanya demi imannya itu. Setelah Stefanus, ada banyak martir lain yang menjadi korban kebencian para pemuka agama Yahudi dan orang-orang yang tidak suka pada Yesus dan ajarannya. Santo Petrus dimartir dan disalibkan dengan kepala menghujam ke tanah. Santo Paulus juga akhirnya wafat sebagai martir. Kita mengenal seorang diakon yang teguh pada imannya, yaitu Santo Laurentius. Bahkan di negara kita di Indonesia, kita mengenal 2 orang martir. Mereka itu adalah Beato Dionysius dan Beato Redemptus, yang pestanya kita peringati setiap tanggal 1 Desember dalam kalender Gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih, sejarah panjang perkembangan gereja sejak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga adalah sejarah penolakan dan sejarah kebencian demi kebencian terhadap saudara-saudara kita yang telah menyerahkan diri kepada Yesus dan yang mengandalkan Yesus sebagai juru selamat mereka. Alasan penolakan itu masih sama, karena Tuhan Yesus. Kita menerima Yesus sebagai Allah dan juru selamat kita, tetapi orang lain menyebut dia adalah manusia biasa. Hal itu juga dikatakan oleh orang-orang Farisi. Bagaimana ia dapat mengampuni dosa? Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dengan demikian, mereka mau mengatakan bahwa Yesus adalah seorang penghujat Allah, sebab dia menyamakan dirinya dengan Allah. Apapun kata orang, sebenci apapun mereka kepada Tuhan Yesus, tetapi kita, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia telah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, bukan hanya mengasihi kita seperti itu, tetapi ia mengasihi kita sehabis-habisnya, bahkan sampai wafat di kayu salib. Salib adalah tanda dan bukti bahwa mereka itu membenci Yesus. Tetapi bagi kita, salib adalah kekuatan dan kebanggaan kita. Dari atas salib itu, Tuhan Yesus mengajarkan kasih sempurna tanpa dengki dan kemarahan, apalagi kebencian. Ia mengajar kita untuk mendoakan mereka yang membenci Dia dan kita. Apakah aku menyadari
dan siap menerima perlakuan yang tidak adil karena imanku kepada Yesus? Apakah aku juga sudah mendoakan mereka yang membenci Kristus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami bahwa ada penolakan dan kebencian karena beriman kepadanya. Seperti para martir suci, kuatkanlah hati kami dan bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk tetap setia pada iman kami pada Yesus, apapun keadaannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.